Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fajar Sidik dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview mata perkuliahan hukum pidana tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman, yang mana telah dipaparkan sebelumnya pada pertemuan ke-14 oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan dibantu oleh Bapak asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aryani SMH. Langsung saja, alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP. Yang pertama, matinya terpidana pada pasal 83. Dan yang kedua, daluarsa pada pasal 84, 85. Adapun yang di luar KUHP, yang pertama amnesti dan yang kedua gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila adapun yang poin A yaitu 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran. Poin B 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Poin C ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Dan yang terakhir, pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan dimulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana yang selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang hukuman lain. Grasi atau gratia atau grat adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Dewasa ini grasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukuman. Grasi adalah menghapus hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian atau seluruhnya atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Tujuan grasi adalah yang pertama sebagai koreksi atau keputusan pengadilan dan dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya grasi, presiden menolak permohonan grasi, berarti terhukum harus menyerahkan hukuman seluruhnya. Kemudian presiden mengabulkan permohonan grasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Adapun presiden mengadakan perubahan hukuman komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan dan lain-lain. Kemudian mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Adapun yang terpenting dalam grasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi, dengan kata lain kesalahan atau terhukum saja. Dengan kata lain kesalahan terhukum tetap ada. Adapun macam-macam grasi, yang pertama grasi duduk, seseorang yang mengajukan permohonan grasi berada di luar penjara tidak melaksanakan hukuman. Adapun yang kedua, grasi jalan, seorang yang mengajukan grasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Adapun yang ketiga, grasi jabatan, permohonan grasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau kepala lapas karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara grasi dengan amnesti dan abolisi. Yang pertama, grasi merupakan masalah yang menghapus atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapus tuntutan dan hukuman. Dan
abolisi adalah masalah yang menghapus tuntutan. Gerasi Adapun yang kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Adapun yang poin yang ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Adapun yang poin yang keempat, dengan gerasi kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, seperti bayi yang baru lahir. Dan yang kelima, gerasi ditujukan untuk memberi keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semuanya diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikan berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Mungkin cukup sekian review mata perkuliahan hukum pidana lanjutan yang pertemuan ke-14. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.